Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan pembahasan soal UTBK untuk materi Soshum, khususnya geografi. Video kali ini membahas soal UTBK asli tahun 2018. Kode soalnya 653. Pada video pembahasan soal sebelumnya adalah UTBK 2021 yang asli, yang terbaru ya. Kemudian UTBK 2020 itu tidak ada materi Soshum karena saat itu soal UTBK hanya TPS ya, dan karena COVID awal yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian UTBK 2018 ada di video yang lain. Namun sebelum menyaksikan lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak tertinggal materi atau pembahasan soal yang terbaru dari channel Belajar Geo. Pada UTBK 2018, soal geografi adalah mulai nomor 16. Nomor 1 sampai nomor 15 itu sejarah. Nomor 16, fenomena terbentuknya mata air artesis di dataran kaki gunung api disebabkan oleh A. Akuifer terpotong oleh lembah sungai, B. Akuifer semi tertekan yang pecah, C. Proses vulkanisme, D. Kontak air tanah dengan batuan panas, E. Formasi lembah sungai tertimbun. Ini adalah materi kelas 10 KD 7 tentang dinamika hidrosfer, khususnya pada kajian perairan darat ya, pada air tanah. Pembahasannya sebenarnya sudah kita bahas ya di materi video kami ya di channel ini. Mata air adalah air yang keluar atau memancar dari dalam tanah karena faktor tertentu. Itu dikelompokkan menjadi dua, mata air dari tenaga gravitasi dan nanti yang kedua dari tenaga non-gravitasi. Dari tenaga gravitasi itu ada 4, mata air depresi akibat terpotongnya permukaan air tanah oleh faktor topografi. Misalnya nomor A ini ya, oleh lembah sungai. Yang B, mata air kontak terbentuk ketika lapisan tidak kedap air itu terletak di atas lapisan kedap air, sehingga air itu mudah keluar dari dalam tanah. Kemudian yang ketiga, ini ya, mata air artesis terbentuk saat air di dalam lapisan akuifer. Lapisan akuifer itu lapisan yang mengalirkan atau terdapat air mengalami tekanan dan disertai kebocoran pada lapisan kedap air hingga muncul mata air. Dari sini mungkin kalian sudah tahu jawabannya akan ketemu. Inilah lapisan mata air artesis ya. Jadi ini adalah lapisan akuifer yang mengalirkan air terletak di antara dua lapisan kedap air. Lapisan kedap air yang atas, lapisan kedap air yang bawah. Air ini sangat jernih ya. Air ini mengalir, kenapa bisa keluar? Karena ada bagian yang patah atau yang bocor ya. Mungkin karena patahan begitu atau karena dibor oleh manusia begitu. Air ini memancar keluar kenapa? Karena mendapat tekanan dari bagian atas. Karena permukaan tanah ini lebih rendah dari permukaan atau elevasi air. Ya, gambar yang lain juga kalian bisa cermati. Jadi air artesis itu keluar karena tekanan dari di atasnya dan ada yang bocor seperti patahan gitu. Yang keempat adalah mata air tubular. Terjadi karena aliran alami dari formasi kulit batuan tertentu. Dari sini kalian akan tahu jawabannya adalah B ya, akuifer semi tertekan yang pecah ya karena tekanan dan ada bagian yang pecah atau bocor. Kemudian kita jelaskan sekaligus ya, mata air non gravitasi itu ada 4. Mata air vulkanik ini ya, vulkanisme karena faktor vulkanisme. Mata air celah ini karena retakan pada struktur atau formasi geologi saja. Mata air hangat dan mata air panas itu lebih karena suhunya. Hangat itu lebih hangat dari sekitarnya. Panas lebih panas lagi ya dengan takaran 6-10 derajat lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Begitu ya. Nomor 16. Nomor 17. Peningkatan intensitas hujan siklonal sebagai akibat pergerakan udara hangat dengan kadar uap air tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin tinggi, suhu air laut rendah, tekanan udara tinggi, suhu air laut tinggi, kecepatan angin rendah. Ini ada di
kelas 10 KD 6, dinamika atmosfer khususnya pada unsur cuaca iklim yang berupa hujan. Nah, pada video di channel ini ya, di video lain, ini ya di Geo 1031 pada kajian awan dan hujan sudah kita jelaskan di sini ya. Bahwa hujan itu ada 7 ya. Hujan zenital itu terjadi karena udara naik tropis ini ya. Yang kedua hujan orografis itu terjadi karena udara naik gunung. 3 hujan frontal atau hujan di daerah lintang sedang umumnya karena pertemuan massa udara panas dan dingin. Dan yang keempat hujan siklon tropis atau siklonal karena tekanan udara rendah umumnya di lautan yang sangat panas ya, karena sangat panas maka tekanannya rendah dikelilingi tekanan udara tinggi sehingga menghasilkan angin yang berputar kencang. Ya, ini penyebabnya ya. Nah, ini gambarannya ya. Kemudian yang kelima adalah terjadi karena angin muson atau angin musim. Ini hujan muson. Ini hujan yang sebagian besar terjadi di Indonesia. Yang keenam, hujan asam. Ini spesial atau khusus tertentu saja. Karena di suatu daerah, di kawasan pabrik misalnya, gas CO2-nya terlalu tinggi. Dan yang hujan buatan dibuat oleh manusia. Jadi dari pilihan ini biasanya kalian itu terkecohnya, sebagian besar itu jawabnya adalah karena kecepatan angin tinggi dan suhu air laut yang tinggi. Jawaban yang betul adalah D. Ini ya. Kenapa? Karena inilah awal penyebabnya, ya, suhu air laut yang tinggi menyebabkan tekanan udara itu menjadi sangat rendah sehingga dikelilingi oleh tekanan udara yang tinggi dan menyebabkan air berputar kencang, begitu ya. Kenapa tidak A? Di sini hanya kecepatan angin tinggi. Ya, kalau kecepatan angin tinggi yang berputar, nah mungkin bisa jadi itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah tetap D. Nomor 18. Tanah aluvial mempunyai perwatakan yang sesuai untuk pengembangan budidaya tanaman pertanian. Karena struktur tanah gembur, ketersediaan air tinggi, solum tanah tebal, permeabilitas tanah cepat, drainase tanah terhambat. Tanah ini bagian dari dinamika litosfer, khususnya pada pedosfer jenis tanah. Kita bahas dan sudah ada di video kami, Geo 11, Geo 10, 26, jenis-jenis tanah. Tanah aluvial itu pada materi ini, pada video ini, adalah tanah yang terbentuk dari koloid tanah, pasir, lumpur yang tererosi di bagian hulu sungai dan diendapkan di sekitar sungai. Jadi, tenaga pengangkutnya adalah aliran sungai. Ini jenis tanahnya. Karakteristiknya gimana? Nih, mempunyai kandungan mineral dan unsur hara yang tinggi. Dari sini kecenderungannya siswa biasanya akan memilih pilihan A, begitu ya. Struktur tanahnya gembur. Tapi ingat, yang tanah gembur itu bukan hanya aluvial. Jadi karakteristik yang uniknya yang mana, begitu ya. Karena kandungan unsur haranya tinggi, maka sangat subur untuk lahan pertanian basah. Nah, ini untuk lahan pertanian basah ya. Kenapa lahan pertanian basah? Karena mudah menyerap dan mengandung air. Dia datang di sekitar kanan kiri sungai, itu juga dibawa oleh air. Di situ juga masih banyak mengandung air. Warnanya coklat sampai keabuan ya. Sampai keabuan, coklat sampai keabuan. Dan fisiknya mirip tanah liat. Karena banyak mengandung air kan. Dengan pH-nya 6 ke bawah. Dari penjelasan ini, maka gugurlah jawaban A. Karena ada pilihan B, ketersediaan air tinggi. Ini ya jawabannya. Lalu apa Pak solum permeabilitas itu? Permeabilitas itu kemampuan tanah untuk meloloskan air. Nah, tanah liat tentu dia juga menyerap ya, menahan karena dia liat, mirip tanah liat. Kemudian solum, ketebalan lapisan. Tanahnya tebal. Nah, tanah aluvial ini relatif justru di kanan kiri sungai itu biasanya relatif tidak tebal begitu. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 19. Kekayaan ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri oleh nelayan asing karena wilayah laut sangat terbuka, sebagian besar laut dangkal, wilayah laut sangat luas, wilayah laut banyak pulau, garis batas wilayah tidak jelas. Ini hampir semua jawaban itu benar ya. Tapi kita harus memilih salah satu ya.
Ini adalah bagian dari materi KD 3 kelas 11 ya, Indonesia Poros Maritim Dunia, khususnya pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Ada di video ini ya, sudah kita bahas di video lain channel ini, di mana potensi laut Indonesia itu dibagi menjadi 5, salah satunya itu perikanan. Nah, potensi yang lain tidak kalah hebatnya ya. Potensi perikanan di Indonesia ini, lautan Indonesia sangat luas. Ya, 3,5 juta kilometer persegi. Ini wilayah kita ya. Jumlah nelayan kita itu banyak, tapi untuk lautan seluas ini masih kurang. Potensi produksinya juga sudah besar, nomor 3 di dunia loh ya, di bawah Cina dan India. Tapi potensi lautan kita jauh lebih besar, masih 2 kalinya. Nah, karena potensi besar inilah mengundang nelayan asing. Lautan Indonesia itu kaya ikan, khususnya pada wilayah The Coral Triangle, segitiga terumbu karang. Nah, karena potensi yang besar itulah, maka illegal fishing di Indonesia itu terjadi. Yang kedua, di samping potensi ikan yang besar, karena lautan Indonesia yang sangat luas. Luasnya lautan kita dan sedikitnya untuk nelayan kita untuk lautan seluas ini, maka menyebabkan nelayan asing yang lautnya sempit, larinya ke laut Indonesia. Yang ketiga, nelayan Indonesia tradisional ya, pengamanan laut yang kurang karena lautan kita luas. Moratorium negara tetangga. Moratorium itu kebijakan negara tetangga yang melarang nelayannya mencari ikan di wilayahnya sendiri dengan tujuan ikannya supaya besar-besar dahulu. Akibatnya mereka ke Indonesia. Maka dari sini kita bisa memilah ya. Wilayah laut sangat terbuka. Ya jelas laut itu terbuka. Tapi kalau sempit itu mudah diawasi ya, seperti Singapura itu kan mudah untuk mengawasinya. Jadi bukan pilihan. Sebagian besar laut dangkal, malah salah. Sebagian besar laut itu dalam ya, tapi kalau Indonesia memang dangkal. Wilayah laut sangat luas, maka jawabannya adalah ini ya, wilayah laut sangat luas. Ini ya. Kemudian kalau kita telisik untuk poin D, option D, wilayah laut yang banyak pulau. Ini kalau pulau banyak penduduknya malah justru aman ya. Garis batas wilayah tidak jelas. Nah, barangkali ada yang milih ini. Kenapa ini bukan jawaban? Betul, garis batas laut itu tidak jelas, tetapi sebenarnya nelayan-nelayan, apalagi yang sudah dilengkapi dengan alat canggih, itu memiliki alat-alat yang sudah mengetahui bahwa dia itu sudah melintasi negara lain atau bukan. Nah, kalau memang wilayah negara lain itu seperti Indonesia sudah diketahui luas dan pengamanannya kurang, nelayan Indonesia tidak mungkin sampai ke wilayah di perbatasan sana, maka mereka tetap nekat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Begitu. Nomor 20. Desa swadaya merupakan desa yang memiliki karakteristik pola perdagangan berorientasi pasar, ketergantungan sumber daya pertanian, teknologi tepat guna telah berkembang, ketergantungan sumber daya alam, kelengkapan lembaga pemerintahan desa. Ini materi keuangan desa kota ya, khususnya yang desa. Kita bahas sekarang, di video juga sudah ada, di video materi. Nah, di video materi berdasarkan undang-undang yang baru tahun 2014, desa di Indonesia itu hanya menurut perkembangannya ya, hanya dibagi menjadi 3. Dan desa yang dulunya dibagi 4 tradisional itu masuk ke desa swadaya. Dengan karakteristiknya, masih terasing, tertutup, bergantung pada alam. Memegang teguh adat, mata pencarian agraris, penduduk jarang sedikit, sarana hidup kurang sama sekali ya, atau kurang sekali ya. Dari sini maka poin A bukan, poin B mungkin, poin C teknologi tepat guna telah berkembang, jelas bukan, poin D mungkin, option E kelengkapan lembaga pemerintahan desa lengkap berarti bukan. Kalau kalian bingung mestinya adalah D sama B ya. Kalau masih bingung semua ya harus belajar materi dulu. Ya, belajar materi saja belum cukup ya. Jawabannya apa yang betul? Jawabannya adalah kita pilih yang D. Kenapa? Ketergantungan pada sumber daya alam, ini jawabannya yang D. Karena sumber daya alam itu tidak hanya pertanian gitu. Kita lanjutkan ke nomor 21. Ya, ke nomor 21 ya. Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan menggunakan unsur. Nih. Ya, ini berarti interpretasi foto udara. Berarti kelas 10 KD 2 khususnya pada penginderaan jauh yang
KD-nya adalah interpretasi. Kita bahas sekarang ya. Silakan kalau ingin materi lebih detail dilihat di video kami di sini. Bahwa ini adalah bangunan sekolah, ini bangunan hotel. Nah, kita akan coba interpretasi dengan 8 unsur ya, nomor 1 sampai nomor 8. Ini adalah bangunan sekolah, ini hotel. Kita mulai cek ya, nomor 1 itu bentuk. Bentuk ini sekolah. Sekolah itu umumnya berbentuk huruf U atau L. Ini ya rata-rata ya. Sementara hotel itu tidak teratur. Dari bentuk itu kita akan bisa menginterpretasi. Jadi bentuk pasti akan masuk. Yang kedua ukuran. Ukuran biasanya kalau sekolah itu lebih sempit ya daripada hotel. Walaupun pada saat tertentu hotel juga ada yang sempit. Begitu ya. Jadi untuk ukuran itu bisa berbeda, bisa sama ya. Untuk ukuran. Pola sulit untuk menentukan pola dari hotel sama sekolah karena kita sudah masukkan di bentuk. Tekstur sekarang. Teksturnya sama-sama kasar ya. Tekstur itu kan tingkat kehalusan dari objek. Bayangannya, nah sekarang ya, bayangannya kalau sekolah kan umumnya tidak ada. Tapi kalau hotel, ini pun sekalipun arealnya luas, tapi tetap ada bayangan. Apalagi kalau hotel yang tinggi ya, seperti ini ya. Ini bayangannya kelihatan. Jadi kalau sekolah tidak ada, hotel ada. Ronanya sama ya, sama-sama cerahnya. Situsnya, nah ini, sama-sama di pinggir jalan juga. Nah sekarang asosiasi yang berbeda. Sekolah, asosiasinya biasanya tiang bendera. Kalau hotel tuh di sana ada kolam renang. Jadi dari situ yang berbeda itu yang mana? Nah inilah nomor 1, nomor 5, dan nomor 8. Ada lagi yang sebenarnya itu hampir berbeda tapi kemungkinan yang lain sama. Maka dari sini kita bisa memilih poin jawaban yang merah ya, bentuk, bayangan, dan asosiasi yang dua-duanya ada. Ini bentuk sama pola bukan, asosiasinya sama ronanya sama kok ya, ukuran sama bayangan, ukurannya, nah ini mengkhawatirkan, ada enggak kalau tidak ada jawaban yang lain, kita pakai C. D, bayangan dan bentuk. Nah, bayangan dan bentuk ada, maka kita pilihnya yang lebih mantap ya, D begitu ya. Jawabannya adalah D. Nomor 22. Karakteristik demografis negara Jepang dan Korea Selatan tergolong sebagai negara maju adalah. Nah, ini adalah negara maju dan negara berkembang, khususnya pada indikator negara maju dan negara berkembang. Kita bahas ya. Ini ada di video ini ya, indikator negara maju dan negara berkembang. Kalian sudah tahu, untuk hal yang positif biasanya itu, untuk hal yang baik itu biasanya itu positif atau ya gitu ya. Seperti tingkat pendapatan per kapita tinggi, pendidikan tinggi, kesehatan, UHH-nya juga tinggi, pertumbuhan hidupnya, hal yang negatif rendah, mata pencarian penduduknya di sektor agraris, tingkat penganggurannya rendah, angka ketergantungannya tinggi, dan sebagainya. Ingat, kalau soal UTBK, kalian tidak cukup memahami akan materinya saja. Kita akan coba kaji ya, tingkat kesehatannya. Tingkat kesehatan di negara Jepang, ya, negara Jepang yang dulu, itu usia harapan hidupnya, itu Jepang bahkan masuk 5 besar di dunia, 83 tahun. Korea pun 79 tahun. Indonesia itu 72 tahun ya. Negara-negara Afrika itu hanya 50 tahun. Jadi tinggi sekali. Pertumbuhan penduduknya itu sangat rendah sekali. Jepang itu minus sekarang ya. Nah, kemudian tingkat pengangguran itu juga sangat rendah sekali. Ya. Ini kondisinya. Bahkan untuk angka kematian bayi, Jepang itu termasuk yang terendah di dunia. Ya. Demikian juga Korea Selatan. Nah, dari sini berarti kan semua pilihan ini betul ya. Nah, sekarang kalian harus cermat. Mana yang harus dimasukkan dalam karakteristik demografis atau kependudukan. Nah, sekarang yang menentukan adalah ini. Keyword atau kata kunci di soal yang masuk faktor demografis. Tingkat pengangguran itu terkait dengan tenaga kerja ya. Beban ketergantungan, tingkat harapan hidup itu indeks pembangunan manusia. Karena itu jawabannya yang pas itu adalah E. Angka kematian bayi yang terkait langsung dengan data demografis. Kita lanjutkan nomor 23. Hambatan utama pemanfaatan tenaga angin
untuk sumber energi pembangkit tenaga listrik. Nah, ini pertanyaannya. Ini di kelas 11 KD 11 KD 4 ya, pada kajian EBT. Pembahasannya. Materi ini ada persis di video kami ya. Materinya ada persis di sini ya, di sini ada. Sudah ada, kalau melihat ini langsung ketemu jawabannya. Ini potensi energi angin di Indonesia itu luar biasa. Tapi kelemahannya ya, ini ya, keunggulannya dulu. Lahannya yang dibutuhkan itu sempit. Ini bawahnya kan bisa tetap hutan gitu ya. Kemudian satu turbin ini, tapi gede ya ini ya, itu bisa untuk ratusan rumah. Tapi kelemahannya yang pertama itu butuh modal yang besar, tenaga ahli, kemudian instalasinya itu rumit, mahal. Yang kedua ini juga kelemahan utama. Kecepatan angin itu tidak tetap, tidak stabil. Nah, dari sini kalian sudah tahu jawabannya. A ya, kestabilan angin itu rendah. Gitu ya, jawabannya adalah A. Kenapa tidak kekuatan angin rendah? Kekuatan angin di Indonesia itu sangat besar ya, potensinya sangat besar. Kecepatan angin rendah di Indonesia juga sangat besar, begitu ya. Sehingga ini bukan menjadi bukan menjadi pilihan. Kemudian pilihan yang tepat adalah A, gitu. Nomor 24. Ini kita sampai nomor 24 ya, sudah 21 menit ini kita membahas. Proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan karena faktor titik-titik. Nah, ini adalah kelas 10 KD5 dinamika litosfer, khususnya pada tenaga endogen yang tektonisme atau gempa bumi. Bahwa Indonesia itu adalah negara yang sering terkena gempa bumi karena pertemuan 3 lempeng, Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, bahkan sublempeng Pasifik, Filipin Plate atau lempeng Filipin, itu juga mempengaruhi Indonesia sering gempa bumi. Nah, kemudian kita akan fokus ke Bukit Barisan. Bukit Barisan itu letaknya di Pulau Sumatera ya. Itu adalah pegunungan Bukit Barisan. Di sana terdapat Sleng Semangko atau patahan Semangko. Pegunungan yang terbesar di Indonesia itu membentang dari ujung Aceh sampai Bandar Lampung ya di selatan. Nah, kenapa ini terjadi? Ini terjadi itu karena pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Pertemuan lempeng itu ada 2 kemungkinan. Bahkan 3 kemungkinan ya. Kalau darat dengan darat itu akan melengkung ke atas. Contohnya pegunungan Himalaya. Kalau laut dengan laut, nah itu berpotensi terjadi Mid-Oceanic Ridge System atau transform fault ya. Misalnya seperti di Pasifik Selatan atau Pasifik Timur. Tapi kalau laut dengan darat, maka yang terjadi adalah subduction atau penunjaman. Nah ini ya, penunjaman. Lempeng Samudra Hindia menunjam ke bawah, lempeng Eurasia di atasnya. Karena itu jawabannya adalah E ini ya, E ini. Oke ya, jadi pertemuan lempeng itu ada 3, ini kita jelaskan sekaligus. Bukit Barisan itu karena konvergen, tetapi dengan cara menunjam atau menyusup atau masuk ke lempeng Eurasia. Oke, ini adalah soal yang tipe A, sudah kita bahas semua yang ABCDE. Kita akan lanjut pada materi atau soal nomor 25-30 pada lanjutan video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saksikan terus channel Belajar Geo pembahasan soal UTBK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.